Halo guys, kami dari kelompok 2. Di sini kami membuat video untuk memenuhi UAS kami dengan mata kuliah sensor dan transducer. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, ada Stefani Prai dengan NIM D412011-003, dan teman saya Abimayu dengan NIM D412011001, dan di sebelah kiri saya. Dan saya Maining Rahayu dengan NIM D412011017. Sini kami akan memperkenalkan proyek kami yang berjudul bel rumah otomatis menggunakan sensor ultrasonik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke video selanjutnya. Let's go! Halo guys, jadi di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana hasil dari proyek kami yang berjudul bel rumah otomatis menggunakan sensor ultrasonik. Oke, baiklah, di sini kami ada beberapa komponen. Tentunya yang pertama itu ada sensor ultrasonik, ada buzzer, ada kapasitor 35 volt 100 mikrofarad, dan juga ada kapasitor 16 volt 10 mikrofarad. Dan di sini kami menggunakan IC 555. Ini IC-nya. Dan di sini juga kami menggunakan resistor 1K. Kami menggunakan potensio. Potensionya 10K. Oke, baiklah, kita lanjut. Di sini kami menggunakan itu yang pertama ada sensor ultrasonik HCSR04. Di sini sensor ultrasonik ini berfungsi mengukur jarak dengan rentang mulai dari 2 cm sampai dengan 4 meter atau 400 cm, di mana akurasinya itu mencapai 3 mm. Sensor ultrasonik ini membangkitkan gelombang suara frekuensi tinggi atau biasa disebut dengan ultrason. Ketika ultrason menumbuk sebuah objek, maka gelombang tersebut akan terpantul dalam bentuk eko. Ini ada tulisannya, ada keterangannya ya. Yang kemudian dirasakan oleh penerima. Oke, di sini ada sensor ultrasonik ini ada 4 kaki ya. Yang pertama itu ada FCC, ini sebagai jam dayanya, port, dan juga ada string. String ini sebagai masukan pemicu atau trigger untuk sensor. Microcontroller perlu memberikan pulsa trigger selama 10 terus ke modul ultrasonik. Dan juga di sini terdapat echo. Echo ini keluaran dari sensor. Microcontroller akan membaca atau memantau pin ini untuk mendeteksi mencari jarak. Dan yang terakhir itu ada ground. Ground ini untuk keluaran sebagai minusnya ke sumber. Dan VCC ini sebagai positifnya. Dan di sini kita menggunakan sumber yang 3,3 volt. Baiklah, di sini ada IC dengan tipe 555 yang dimana merupakan IC atau sirkuit terpadu chip yang digunakan dalam berbagai aplikasi pewaktuan, sumber pulsa, gelombang, serta aplikasi osilator. Di dalam IC terdapat 8 pin atau kaki. Yang pertama ada ground, yang kedua ada trigger yang dimana sebagai pemantik agar pewaktuan bekerja. Dan ketiga ada output yang akan dihubungkan ke beban, contohnya ke LED. Dan keempat ada reset yang berfungsi untuk menghentikan interval pewaktuan jika dihubungkan dengan ground. Yang kelima ada kontrol sebagai pengakses pembagi tegangan sebesar 2/3 PCC. Yang keenam ada threshold untuk menentukan berapa lamanya pewaktuan. Yang ketujuh ada discharge yang biasanya dikonekkan dengan kapasitor elektrolit, dan pada waktu pembuangan muatan elko digunakan untuk menentukan
interval pewaktuan. Yang kedelapan ada PCC yang dimana tegangan masukannya antara 3 volt DC sampai 15 volt DC. Oke, di sini juga kami menggunakan potensio 10K yang dimana fungsinya sebagai pengatur volume berbagai Baiklah, di sini juga kami menggunakan potensio 10K yang dimana fungsinya sebagai pengatur volume berbagai peralatan audio atau video seperti amplifier, equalizer, oscilloscope, kaset mobil, dan pemutar DVD. Yang kedua sebagai pengatur tegangan dan arus pada rangkaian catu daya. Yang ketiga sebagai pembagi tegangan. Yang keempat digunakan di sirkuit triak. Yang kelima sebagai kontrol level sinyal, dan yang keenam digunakan sebagai joystick converter. Baiklah, di sini juga kami menggunakan resistor yang dimana secara umum fungsi resistor itu sebagai penghambat arus listrik pada rangkaian elektronika. Secara terperincinya, resistor dapat digunakan untuk mengatur besarnya arus yang mengalir pada rangkaian untuk menurunkan tegangan. Ada 5 fungsi kapasitor pada rangkaian perangkat elektronika. Yang pertama sebagai filter tegangan dalam catu daya, yang kedua sebagai kopling antar blok rangkaian, yang ketiga sebagai pembangkit frekuensi tinggi, yang keempat sebagai filter suara pada perangkat pengatur nada, dan yang kelima sebagai tuning atau penala sinyal pada alat komunikasi. Baiklah, yang terakhir di sini baiklah komponen yang terakhir yang output yang kami harapkan adalah baiklah komponen yang terakhir itu ada buzzer. Jadi buzzer di sini output yang kami harapkan, yang dimana ketika sensor ultrasonik ini mendeteksi adanya objek, maka buzzer akan berbunyi. Baiklah, kita akan uji coba dari praktek atau project yang telah kami buat. Nah, di sini kami akan menghubungkan project kami ke sumber. Di sini kami mengambil sumber yang 3,3 volt untuk positif, dan untuk sumber negatifnya itu kami ambil ground. Ya. Baiklah, di sini kita akan uji coba hasil project kami yang telah kami buat, dan di sini kami mengambil sumber 3,3 volt. Output positifnya kita akan menaruh di 3,3 volt, dan untuk negatif di ground. Ya, di sini kita bisa lihat ya, ini belum ada objek yang terdeteksi oleh sensor ultrasonik. Kita akan uji coba dengan menaruh benda di depannya. Oke, kita akan uji coba dengan menaruh objek di depan sensor. Ya, berfungsi ya guys. Dan di sini kita bisa memutar potensio